Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyatika Putri. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari hasil laporan saya bersama dengan seorang anak sekolah dasar yang memiliki permasalahan tentang ketidakpercayaan diri dan juga memiliki kecemasan dalam melaksanakan ujian saat di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Di sini saya mewawancarai seorang anak yang duduk di kelas 4 sekolah dasar berinisial KA. Di sini KA merupakan seorang anak perempuan yang aktif di sekolahnya yang berada di sekolah daerah Jakarta Barat. Di sini saya melakukan wawancara bersama anak tersebut, KA. Di sini saya akan membacakan atau melaporkan hasil wawancara saya bersama dengan seorang anak seorang anak perempuan yang duduk di kelas 4 SD di daerah yang bersekolah di daerah Jakarta Barat. Di sini saya akan membacakan hasil dari layanan BK saya terhadap siswa tersebut. Pada lokasi pemberian layanan BK, saya berada di rumah siswa tersebut. Saya memberikan atau mewawancarai secara langsung di rumah siswa tersebut yang berada di daerah Kota Tangerang. Kemudian saya memberikan konseling terhadap siswa yang berinisial KA, seorang anak perempuan yang aktif di sekolahnya dengan mengikuti banyak ekstrakurikuler, yaitu menari dan juga pramuka. Kemudian yang perlu saya pahami terhadap siswa tersebut tidak punya masalah yang sedikit rumit, namun saya berinteraksi dengan siswa tersebut menanyakan ada atau tidak masalah yang ia hadapi saat di sekolah. Setelah itu siswa tersebut menjawab kalau dia mempunyai permasalahan tentang ketidakpercaya diriannya saat melangsungkan ujian atau saat ada ujian sekolah asesmen, bisa asesmen sumatif atau asesmen formatif. Kemudian siswa tersebut merasa tidak percaya diri saat mengerjakan soal tersebut, dan siswa tersebut juga merasa sedikit cemas saat mengerjakan soal. Maka dari itu saya mewawancarainya mengapa siswa tersebut merasa cemas saat mengerjakan soal ujian, dan juga mengapa siswa tersebut merasa tidak percaya diri saat mengerjakan soal ujian tersebut. Kemudian saya memahami masalah siswa tersebut tentunya sebelumnya dengan menanyakan apakah siswa tersebut mempunyai masalah saat di sekolah, namun siswa tersebut tidak mempunyai masalah seperti bullying atau yang lain-lain, namun siswa tersebut mempunyai masalah dalam soal akademisnya, soal dalam nilai. Dia merasa tidak percaya diri dan memiliki kecemasan saat mengerjakan soal ujian, sehingga membuat nilai akademisnya menurun. Kemudian teknik non-tes yang saya gunakan dalam memberikan layanan dan memahami siswa tersebut yaitu non-tes wawancara, karena saya mewawancarai secara langsung anak tersebut
di rumahnya, dan juga saya menanyakan secara langsung kepada ibunya, namun ibunya tidak berkenan untuk di videokan. Kemudian instrumen yang saya gunakan yaitu instrumen pertanyaan, dengan saya membuat pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan untuk diajukan kepada siswa tersebut. Kemudian saya bertanya kepada siswa tersebut tentang permasalahan-permasalahan kecil yang ia alami. Kemudian saya juga menanyakan tentang pertanyaan yang tidak sedikit, yang tidak rumit. Pun contohnya saat menanyakan pertanyaan kepada siswa tersebut, yaitu seperti apakah kamu merasa yakin bisa mengerjakan soal ujian dengan baik? Bagaimana perasaannya saat menghadapi ujian di sekolah? Apakah pernah merasa gagal saat ujian? Kemudian mengapa sering merasa cemas saat sebelum ujian? Bagaimana mengatasi rasa gugup saat ujian tersebut? Tentang gambaran masalah peserta didik, gambaran yang saya tangkap dari masalah peserta didik tersebut tidak termasuk permasalahan yang rumit atau seperti masalah bullying di sekolah atau yang tidak terlalu berat. Namun permasalahan yang dialami yaitu permasalahan di akademis yang membuat nilainya menjadi turun atau tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Maka dari itu saya mewawancarai mengapa anak tersebut menilai yang rendah atau tidak sesuai dengan yang ia harapkan, karena siswa tersebut ternyata sering mengalami gugup saat sedang ujian, atau ia sering merasa cemas saat ujian, merasa tidak percaya diri terhadap dirinya saat menjawab soal ujian tersebut. Maka dari itu saya mewawancarainya dengan 20 pertanyaan. Kemudian faktor penyebab masalahnya itu biasanya karena anak tersebut mengalami terkadang di kelas sering membandingkan nilainya dengan nilai teman sebangkunya atau nilai dengan teman kelasnya, karena terkadang nilai temannya itu mendapat nilai yang tinggi namun siswa tersebut mendapat nilai yang rendah, padahal rendah yang dimaksud hanya memiliki hanya selisih 5 nilai atau 10 nilai terhadap temannya yang nilainya lebih tinggi. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu karena orang tua mengikuti les di luar sekolah, yang dimana jika ia tidak mendapat nilai yang lebih tinggi, maka dia sering dimarahi atau sering mendapat tugas tambahan saat di lesan tersebut. Kemudian ia merasa tidak percaya diri, menjadikan nilai-nilai di sekolahnya itu turun, dan merasa cemas terhadap dirinya karena takut nilai ujiannya tidak sesuai. Selanjutnya yaitu layanan apa yang saya berikan dalam mengentaskan masalah peserta didik. Tentunya saya membaca artikel pada jurnal-jurnal bimbingan konseling untuk anak sekolah dasar. Banyak yang merekomendasikan dengan teknik pelatihan relaksasi untuk manajemen stres dengan butterfly hug saat
ujian atau sebelum ujian. Nah, dengan layanan yang saya berikan ini merupakan layanan sederhana yang bisa dilakukan di mana saja, karena terbukti akan menurunkan tingkat kecemasan baik pada anak-anak, remaja ataupun dewasa, karena teknik ini dapat meningkatkan kesadaran diri dengan mengelola emosi dan juga memberikan sugesti positif agar siswa tersebut tidak terjebak pada pikiran negatifnya dengan mendapat nilai yang rendah dan juga mendapat pikiran negatif akan dimarahi oleh orang tuanya atau guru lesnya, dan juga dengan untuk tidak terlalu membandingkan dirinya dengan teman sebayanya, apalagi pada urusan akademis nilai, karena anak tersebut sangat membandingkan dirinya dengan teman sebayanya dengan nilai yang didapat oleh temannya. Kemudian solusi yang saya berikan yaitu tadi tentang teknik relaksasi pada manajemen stres dengan metode butterfly hug dan juga pernapasan. Kemudian dengan pendampingan psikologis oleh orang tua tentunya dan juga oleh guru untuk menumbuhkan motivasi dan juga suasana positif siswa tersebut. Karena cara pelaksanaannya itu dengan penyegaran atau membuat motivasi dan mindset positif dan juga permainan persepsi. Rencana belajar yang terstruktur dengan meningkatkan kesiapan dan kepercayaan dirinya sebelum melaksanakan ujian dengan jadwal belajarnya yang rutin, kemudian simulasi ujiannya yang juga harus sesuai dan rutin. Kemudian dukungan dan juga apresiasi dengan menambah rasa percaya dirinya akan membuat anak tersebut percaya dirinya tuh lebih meningkat, dan juga tingkat kecemasannya itu lebih menurun dengan pengakuan, pujian, dukungan emosional untuk siswa tersebut. Kemudian mengedukasi makna ujian tuh apa dengan menguraikan tekanan psikologis pada siswa tersebut. Kemudian dengan menjelaskan tujuan ujian, fokus pada proses yang ia alami. Kemudian dengan menjaga kondisi fisik dan juga mental siswa tersebut dengan pola makan sehat, istirahat yang cukup. Kemudian efektivitas solusi yang diberikan dalam mengentaskan masalah peserta didik, mungkin keefektivitasannya dengan salah satunya tadi dengan teknik pernapasan yang paling mudah dan juga paling sederhana, yang teknik tersebut tuh berasal dari dirinya sendiri, karena keefektivitasannya itu sudah terjamin dengan butterfly hug. Itu menurunkan tingkat kecemasan pada anak-anak, remaja, dan juga dewasa, karena dapat meningkatkan kesadaran dirinya dan juga mengelola emosi dan memberi sugesti positif agar siswa tersebut tidak terjebak pada pikirannya yang negatif. Kemudian butterfly hug ini dapat dilakukan di mana saja dan juga di kapan saja. Saat siswa tersebut merasa cemas atau merasa tidak percaya diri, ia bisa melakukannya di tempat duduknya, di tempat duduk kursinya saat sedang mengerjakan ujian, sehingga praktis dan juga dapat meredakan nih kecemasan yang tiba-tiba muncul pada siswa tersebut. Maka dari itu terbukti efektif solusi yang saya berikan. Kemudian pada penelitian studi kuantitatif juga menunjukkan adanya penurunan skor kecemasan yang signifikan setelah intervensi butterfly hug ini, dan juga menandakan
adanya efektif nih sebagai metode self healing dan juga pengelolaan stres untuk siswa tersebut. Nah, saran saya dalam menangani peserta didik tersebut, saran saya dengan selalu melontarkan kata-kata yang positif untuk siswa tersebut dengan pujian saat dia sesudah melakukan ujian, kemudian melakukan tadi dengan pendampingan psikologis dari siswa tersebut, baik dari guru, peran guru, orang tua itu sangat penting untuk siswa tersebut. Kemudian memanage rencana belajarnya dengan terstruktur agar ia tidak tertinggal oleh teman-temannya. Kemudian saya akan merekomendasikan tentunya yang paling dekat dengan siswa itu untuk mengentaskan masalah peserta didik ini. Yang paling dekat itu adalah orang tua, karena orang tua itu merupakan salah satu pondasi kuat dari mental atau psikologis seorang siswa anak sekolah dasar. Dengan pendampingan orang tua di rumah yang kuat, nantinya anak tersebut tidak akan mengalami hal-hal seperti ketidakpercayaan dirinya bangkit lagi, dan juga kecemasannya tidak akan terus tumbuh di saat ujian sekolah. Maka dari itu saya merekomendasikan orang tuanya untuk lebih dekat dengan siswa tersebut dengan selalu menanyakan bagaimana ujiannya hari ini, sesudah ujian selesai, dan lain-lain. Sekian hasil layanan wawancara saya dengan seorang anak berinisial KA. Semoga hasil dan pembahasan layanan BK saya terhadap siswa berinisial KA ini bisa membangkitkan semangat percaya dirinya dan juga menurunkan kecemasannya saat ujian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.